kita itu kalian harus menyadari dan saya harus menyadari bahwa Allah sedang menikmatin dan sedang mengawasi diri kita. Maka sampean kalau lulus ini, sampean puncak kehormatan sudah didapat. Walaupun 1 menit merasa dilihat oleh Allah, sampean berhasil. Karena untuk sampai pada titik-titik itu memang harus dibimbing dan harus dikawal. Tidak gampang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Tolong dipahami, saya akan menerangkan menuju kedekatan kepada Allah. Karena orang dekat kepada Allah itu akan merasa nyaman, tapi caranya gimana? Pertama, kita harus mensterilkan diri kita dari perilaku. Ini jenjang menuju sifat kewalian atau sifat menjadi orang soleh dan soleha. 1, perilaku kita harus disterilkan dari yang tidak baik, apalagi yang haram, apalagi yang subhat. 2, makanan, sehingga untuk mencapai mutmainnah di situ sangat gampang. Karena dekat kepada Allah itu tidak cukup zahir. Kalau kita sholat, makanya khusyuk itu sulit dibahas. Tidak semua orang itu betul membahas tentang sebuah khusyuk. Banyak pendapat ulama itu, tapi lewat pengalamannya sendiri. Ada yang membayangkan harus ada siksa dan neraka di belakang lalu sholat. Kalau saya kan bukan seperti itu dalam perjalanan hidup saya. Jadi khusus jamaah saya dan saya pribadi, untuk dekat kepada Allah, 1 harus seperti yang saya barusan sebut. 2, menghidupkan jiwa yang disebut zikrul khauf, zikir rahasia yang pada waktu kita berzikir hanya Allah dan diri kita yang tahu. Itu harus banyak. Cuman jemaah saya belakang ini sulit zikirnya. Yang saya rasakan kalau dulu waktu gencar-gencarnya saya dakwah ini banyak yang zikir. Cuman sekarang saya rasakan terus terang jemaah saya itu jarang berzikir. Sambian percaya tidak percaya, wong sambian tanggung jawab saya merasakan sambian semua jarang berzikir. Artinya zikril khaufnya itu jarang, saya tidak nampak. Sampai kalau berzikir saya tahu, karena saya mursyidnya. Kenapa saya tahu? Karena saya yang ditugaskan. Ini yang berat bagi saya disuruh tanggung jawab oleh Rasulullah dan dari Allah sendiri lewat Rasulullah, disuruh tanggung jawab orang yang zikirnya seperti buntut tikus. Sebetulnya kan harus giat. Ini zikril khauf bukan puncak zikir. Puncak zikir itulah zikrul qalbi. Yang di situ yang akan berzikir adalah wujud yang disebut sejatinya diri kita sendiri. Itu guru saya yang dalam Al-Quran, wa qala innani anallahu la ilaha illa ana. Kata apa? Kata siapa? Kata wujud itu sendiri. Lalu mau bilang fa'budni wa aqimis shalah, bilang kepada siapa? Kepada raga yang ditempati oleh wujud itu sendiri. Wujud itu dari siapa? Tajalli dari nurullah itu sendiri. Apabila orang sampai pada titik ini, hidup itu bahagia, tidak akan susah. Siapapun yang akan membawa kesusahan tidak akan susah dan tidak akan menyusahkan. Kan disitulah titik semua program orang akan menuju pada titik-titik yang seperti ini. Semua orang akan ingin seperti ini. Dan itu tidak cukup diomongkan. Saya ini ketemu dengan sejati diri saya, tapi perilakunya tidak nyampe. Tapi orangnya miskin bukan, karena ini dia adalah pengelola yang diberikan mandat oleh maujud sendiri, oleh nurullah sendiri. Tidak mungkin, tidak ada kiai itu kalau sungguhan miskin, tidak ada. Cuman walaupun dibilang kiai ini tidak akan pernah merasakan kiai. Ini tentang diri saya, sudah perjalanan. Kenapa?
Karena rasa nikmatnya kiai itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan yang dirasakan diri saya dengan Allah itu sendiri. Untuk mencapai latihannya dekat dengan Allah, hidupkan rasa itu. Nanti kalau berzikir gini loh Pak, gini loh Bu, sampean berzikir, bayangkan bahwa Allah itu sedang melihat diri kita. Tergantung sampean mau zikirnya seperti apa. Apa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatul iman, terserah. Apa sampean ingin merayu Allah, ikutin aja suara yang saya nanti lantungan, tergantung sama sampean cara menanggapi. Kalau saya pribadi, setiap saya berzikir baik jahir ataupun khauf, saya selalu merasa diawasin oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah, sehingga saya tidak punya kesempatan kecuali hanya merayu lewat keagungannya. Kenapa seperti itu? Saya itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui sifat Allah, kemuliaannya saja. Saya tidak mampu melihat satu kemuliaan, tidak mampu. Diri kita sebagai sebuah ciptaan, kecuali tajalli itu sendiri yang saya sebut tadi. Makanya kita itu tergantung sampai nanti merasa dilihat oleh Allah dan Rasulullah lalu sampai merasa penuh dosa, terserah. Karena orang orang minta ampun kepada Allah itu ada dua. Satu karena memang merasa banyak dosa sehingga itu menangis terlalu naif diri kita karena terlalu banyak perbuatan, sehingga perbuatan itu takut tidak diampuni oleh Allah. Tentang diri kita, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Siapapun pasti banyak dosa, walaupun itu siapapun kecuali Rasulullah. Lalu sampean pakai teknik itu tidak masalah. Kedua, orang bukan karena dosa minta ampun kepada Allah, tapi karena keliru. Bukan keliru berdosa, tidak. Umpamanya saya sering bilang, kita ingin memulai pengajian atau memulai makan, tidak sempat baca bismillahirrahmanirrahim, merasa bersalah kepada Allah karena tidak ada syukur sebelum kita melaksanakan sesuatu, itu merasa berdosa. Tapi ini ibadahnya orang soleh dan soleha. Ini yang pernah dipraktekkan oleh Rabi'atul Al-Adawiyah, sehingga tidak sempat Abu Hasan Al-Basri itu karena takut menyalahi kedekatan dengan Allah, tidak sempat menerima cinta dari manusia karena cintanya kepada Allah sangat erat. Rasa itu lewat rasa. Kalau kamu cinta kepada Allah tidak lewat rasa, tidak akan mampu. Dan jangan membayangkan Allah dan Rasulullah, karena orang cinta bukan dibayangkan, karena bukan cinta kepada makhluk. Ini kita itu cinta kepada yang laisah kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diukir, cuma lewat rasa. Kalian harus menyadari dan saya harus menyadari bahwa Allah sedang menikmatin dan sedang mengawasi diri kita. Maka sampean kalau lulus ini, sampean puncak kehormatan sudah didapat. Walaupun 1 menit merasa dilihat oleh Allah, sampean berhasil. Karena untuk sampai pada titik-titik itu memang harus dibimbing dan harus dikawal, tidak gampang. Ini harus dikawal. Kita merasa dekat, ada rasa yang seolah-olah kita diawasin oleh Allah, sehingga rasa itu menyelimuti lahir dan batin. Ada rasa malu kepada Allah karena takut tidak seperti yang diinginkan oleh Allah yang menciptakan diri kita. Lalu merasa didampingi oleh Rasulullah. Tidak bisa dibayangkan Rasulullah, karena Rasulullah itu bukan ganteng, bukan tampan, bukan tidak. Kalau ada orang bilang Rasulullah tampan, saya yang bilang, kalau orang masa saat ini orang itu bohong. Yang bilang saya, siapapun orangnya. Kenapa? Karena saya bertemu dengan Rasulullah, bahkan saya di baiat 7 kali pembaiatan, saya tidak mampu membayangkan Rasulullah tampannya seperti apa. Seandainya saya mampu membayangkan wajahnya seperti saya lukis, bisa. Ini tidak bisa. Berarti kan di atas ketampanan, di atas kegagahan. Cuman merasa sudah bertemu dengan Rasulullah, cuman rasa juga.
Ini yang serupa tapi tidak sama. Kalau dengan Allah pertemuannya lewat rasa, kalau dengan Rasulullah pertemuan dengan wujud, tapi tidak bisa dibayangkan juga. Sama kan? Cuman samanya tidak serupa. Kalau Rasulullah tampan bersih ini, aduh salah. Saya itu pembayatan aja sudah 7 kali saya. Aslinya, saya tidak akan jadi mursyid sampean kalau bukan karena tugas. Dan saya itu bukan orang pinter, bukan ahli kitab, bukan ahli ibadah, tapi ahli merasakan sesuatu yang memang Allah berikan rasa itu. Paham bahasa saya yang seperti ini tak? Saya ahli merasakan sesuatu yang memang Allah berikan rasa itu untuk berfungsi dalam kehidupan saya. Jadi dalam apa itu? Dalam bentuk ibadah, dalam bentuk syukur, semuanya harus dirasakan dalam segala perbuatan lahir dan batin. Ini sulit dipahami, takut bahasa kalau seperti ini takut jemaah saya tidak ngerti. Ini kan ada sekilas bahasa langit. Saya itu diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan sesuatu yang memang harus dirasakan. Apa itu? Dari segi perbuatan, dari segi kenikmatan, dari segi rasa lahir dan batin. Itu yang saya selalu jalani. Tidak sempat, tidak ada termenung, karena rasa itu jalan. Makanya kalau orang termenung itu rasanya mati, pikirannya jalan. Makanya untuk menjadi orang yakin kepada Allah itu memang berat, bukan sulit, berat. Di samping sulit ada beratnya. Kenapa? Antara keyakinan dan pikiran di dalam diri manusia itu tipis amat, sangat tipis. Contoh, kalau saya sering bilang, jemaah saya ingin jadi orang kaya, harus kerja, kata jemaah saya. Pasti sudah. Kalau tidak kerja mau dapat di mana uang? Tapi kalau saya pribadi tidak, jangan kerja dulu sebelum yakin Allah itu pemberi kekayaan dan pemberi dari segala yang kita inginkan. Jangan kerja. Kalau tanya sama saya, yakinkan dulu bahwa Allah akan memberi sesuatu, ikhtiarnya kerja. Tapi jemaah saya kan enggak, kerja dulu baru mendapatkan hasil bisa jadi kaya. Setelah bekerja mendapatkan hasil nambah utang. Enggak sama nanti. Makanya orang bertauhid itu menjalankan sebuah ketauhidan. Kalau memang kita ingin bertauhid kepada Allah, maka harus keyakinan disandarkan dulu kepada Allah, lalu kita bertindak. Ini perjalanan hidup saya. Kalau sampean bertindak duluan, keyakinan tidak dikedepankan, maka sampean akan meyakini hasil dari pikiran sampean sendiri. Ini yang banyak jemaah saya salah. Karena sebelum meyakini sesuatu, Allah itu perannya Allah tidak ada, tapi peran pikiran kita yang ada. Ini yang disebut syirik khafi kan di sini. Artinya kita meyakini sesuatu yang direncanakan oleh pikiran, sementara pikiran itu yang memberikan Allah sendiri. Kenapa kita tidak meyakini Allah yang memberikan pikiran sehingga kita bisa membaca kitab, bisa berbuat sesuatu, padahal Allah yang memberi. Ini yang harus konsep kita rubah. Mulai dari belakang dari sini, saat ini kita harus meyakini bahwa Allah itu yakin mutlak. Tapi kalau besok punya hutang tidak punya kan ditagih, ya paham. Tapi kalau sampean yakin kepada Allah bahwa kamu tidak mampu, kalian tidak mampu, ketidakmampuan itu nanti Allah yang akan ngasih jalan. Seperti apa jalan? Wallah alam, ini urusan Allah. Entah orang tidak bisa nagih, entah orang ngasih pinjaman lewat makhluknya, tidak tahu. Ini akan terjadi, cuman kan kadang ngeblank. Gimana kalau tidak punya? Masa akan datang dengan tiba-tiba? Tidak bisa. Manusia itu tidak bisa mendatangkan uang. Walaupun kita dagang, mendatangkan pembeli tidak bisa. Itu hak Allah. Itu hak Allah mutlak. Kita itu perannya cuma menyediakan sesuatu dan memasarkan sesuatu. Sementara sesuatu yang kita pasarkan belum tentu dibeli juga sama orang, karena untuk menjadikan orang itu suka adalah hak Allah. Ini jangan dimasukin. Sama dengan kita ingin punya anak, masa urusan manusia itu urusan Allah yang memberikan anak. Kita buat aja, buatnya dijadikan oleh Allah seorang, udah tidak usah
terlalu masuk, biar kita tidak ribet. Urusan Allah diwakilin kita sebagai manusia, tidak mampu nanti. Saya ingin jadi orang kaya, tapi yang memberikan kekayaan kan bukan kaya, tetap Allah sendiri. Perannya saya cuma mendoakan lewat kedekatan. Saya itu lebih banyak menggunakan ana indadzani abdi bi ketimbang berdoa. Saya itu lebih banyak menggunakan prasangka baik kepada Allah ketimbang berdoa kepada Allah, diri saya. Jadi kebutuhan jamaah itu saya handle lewat seperti itu. Untuk dekat kepada Allah memang harus rasa yang kita hidup, selalu merasa bersama dengan Allah dan selalu diawasin oleh Allah. Cara menilai baik, jelek dan buruknya tetap diawasin oleh Allah. Baru iman itu akan tumbuh. Rasa takut untuk menjadi orang takwa itu akan timbul. Bukan orang baik, enggak. Jangan selalu kita merasa jadi orang baik. Kita itu tidak mampu menjadi orang baik tanpa kita memperbaiki kebaikan yang kita ada. Apalagi jadi orang tidak baik, tidak dibaikin. Kapan baiknya? Kita itu akan mampu menjadi orang baik apabila kebaikan yang kita punya, yang Allah berikan, itu diperbaiki. Sehingga tiap hari, tiap malam ada perubahan. Namanya perubahan mental kalau sudah seperti itu. Ini sulit memang. Rasa-rasa seperti ini sulit. Kalau sampean semua yang hadir saat ini sudah merasa diawasin oleh Allah, satu yang akan sampean dapat nanti, jangankan cuma hidupnya sampean, matinya sampean akan tahu.